Artinya kita kan sudah sudah mau akhir tahun nih. Tetapi saya salut dengan Polda Metro Jaya. Kenapa? Di akhir tahun ini, di tanggal 29 ini, di mana orang sudah berpikir pengen liburan, pengen apa, Polda Metro Jaya kemarin menelpon saya. Oke. Bang Michael bisa datang nggak? Oh, kenapa tuh? Dipanggil lagi, diperiksa lagi. Karena ada calon tersangka katanya. Wih, tambah dong. Katanya. Tambah. Kan kalau ada yang dipanggil ujungnya akan ada calon tersangka. Serius. Ya, jadi LP nomor berapa yang dipermasalahkan? Ini penting ini. Nah, gitu loh. Biar kita tidak hoax ya. Ya, itu masuk klaster 1 atau masuk klaster 2? Ini masuk klaster 16 ya. Nah, ya. LP nomor 8559. Catat. Oh, catat ya. Nomor LP 8559. Dengan terlapornya inisial L, IB. Wih, nggak usah sebut namanya. Janganlah nanti terkenal. Nanti terkenal nanti. Nanti biarkan kalau sudah jadi terlapor, tersangka bahkan terdakwa baru dia terkenal. Soalnya memang orang nggak terlalu ngerti apa nama panjangnya itu. Iya, saya juga nggak ngerti. Yang ngerti itu I-nya. Ya. I-nya ya. Iya, tapi nggak usah disebut urgent. Oh iya. Tapi yang jelas bukan Insinyur Janes. Oh iya, Insinyur Janes. Insinyur Janes. Oh iya ya, itu singkatannya, kepanjangannya itu IR Janes. IR Janes. Iya, itu. Itu orangnya ya, aduh. Tapi Ketulang Janes namanya. Iya. iya. Insinyur Janes. Insinyur Janes ini Nah, pernah membuat sebuah video, Pak, nah. yang mengatakan bahwa saya itu wartawan gadungan, alias palsu. Wartawan gedongan apa wartawan gadungan? Oh, kalau gedongan berarti banyak duit. Iyalah, gitu. Kalau saya dibilang wartawan gadungan, dan dia melihat website Dewan Pers dengan segitu ahlinya, Iya. mencari nama-nama yang lain-lain, tapi cuma nama saya doang yang salah nyari. Sengaja salah mencari. Oke, nggak apa-apa. Padahal harusnya kalau masukin nama Sentana gitu aja ya. Selesai langsung keluar itu. Itu Itulah. berarti ada mens rea. Mens rea. Mens rea ini ada Nah, apa tuh? coba Pak Sengaja. Janes terangkan mens rea itu apa? Sengaja itu. Bukan masalah mensrea, pokoknya laporan polisi di Polda Metro Jaya itu betul-betul jangan anggapan orang Polda Metro Jaya itu pilih-pilih orang. Enggak ya? Benar, jelas ini laporan masyarakat butuh diterima. Dan kami juga selama ini diam terus, termasuk siapa yang orang UGM tuh. Itu secara sasaran juga itu. Karena dia itu si rektor itu si Omelia Om Omelia. Omelia itu rektor itu yang mengatakan ijazah Jokowi asli itu tuh hati-hati. Kemarin gelar perkara khusus itu sebetulnya batal itu. Harus diulang itu karena masa yang diperkarakan kertas aja nggak bisa dipegang apa itu? Ya berarti bukan perkara itu ya. Sementara subjek yang mau Katanya ada diperkarakan yang bisa megang, ada yang bisa ngeraba, tangannya bisa nembus plastik. katanya udah kayak orang buta. Iya. Tuh, ya kan orang buta gitu, pelangi alangkah indahmu katanya. Iya. Merah kuning hijau di langit yang biru katanya. Soalnya dia buta nggak bisa lihat pelangi ya. Iya, Jadi katanya. Bintang kecil di langit yang tinggi katanya. Katanya. Padahal bintang itu nggak di langit, di luar angkasa ya. Oh iya, betul. Iya. Udah ini kembali ke Michael lagi. Nah, kita kembali ya ke LP ini. Jadi saya apresiasi sekali kepada Polda Metro Jaya yang dengan sangat cepat, ya. Ya ini sebenarnya jauh lebih cepat daripada laporannya Pak Jokowi. Laporannya Pak Jokowi itu tanggal 30 April dilaporkan, sekitar bulan-bulan akhir bulan Mei lah kita boleh dipanggil-panggilin ya. Laporan saya ini bahkan lebih cepat dari itu saya lihat. Luar biasa. Ini profesional, mereka tahu apa bukti-bukti si pelapor ada. Bukti si pelapor si Jokowi, ya ampun udah dibilang ijazah berkacamata punya kumis, masa itu diterima jadi bahan laporan. Dia kan nggak benar itu. Jadi jelasnya tadi itu Bang Michael tuh diperiksa di lantai 23. Di lantai 23. Ya Ya karena di gedung promoter.
Di gedung promotor ya. Promotor ya. Belum pernah kayaknya diperiksa di sana. Enggak, itu anu, Memang untuk 23 itu unit cyber. Unit cyber. Khusus. Karena cyber Saya sekarang kalau lagi saya kalau jadi direnovasi, ahli lagi pemeriksaannya juga di direva, atas sana. tahu juga orang. Iya. Kan pakar Polda Metro Jaya mah Iya, tahu mana yang direnovasi dia tahu. Renovasi gedung Iya. siber sekarang itu aja. Betul. Ya intinya tidak ada yang inilah, tidak ada yang kurang lah. Meskipun diperiksa di lokasi manapun, itu tetap terjaga profesionalismenya. Boleh nggak di-spill dikit di depan YouTuber ini? Oh ya, Apa tadi itu? di depan jutaan orang ini saya akan spill apa nih yang mau di spill? Enggak. Ntar ada orang, ntar foto saya ini juga dituduh wartawan palsu juga. Ya, ini pakai kartu pers juga dulu. Iya. Saya dulu jelek-jelek ini wartawan foto media. Ya, wartawan dari majalah Mikrodata, dari Alex Media Komputindo dulu. Ganteng sih nggak manis. Emang pakai gula? Kayak Michael udah manis. Oke, lanjut. Kalau ganteng seperti Iya, bapak iya. ini gede ganteng tuh. Kalau Pak Janes manis karena pakai gula aren. Iya. Lanjut Miki. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi tadi yang ditanyakan itu ya biasa-biasa saja kok yang ditanya. Contohnya Oke. gini, sebenarnya Anda kenal nggak sih dengan orang ini? Saya bilang, iya saya nggak tahu kan. LIB tadi ya? LIB. LIB, LIB loh. B, Kok B? Bu, Oh iya ya. Bu loh. Bu, Oh, B. Bu ya. Oke, iya. pakai B. Pakai B. Bravo. Nah, bravo. Bravo. Juga tahuan dong siapa orangnya. Nggak usah nggak apa-apa. Nggak usah. Jadi kenal nggak? Saya bilang saya nggak kenal. Dia mungkin kenal saya tapi saya nggak kenal dia gitu kan. Karena dia datang ke rumah kita waktu itu ke kantor kita. Ya, jadi Yang jelas dia pernah minjem tempat. minjam tempat. Bukan minjem, Deng. Itu tahu Nodong. Numpang. Numpang kalau minjem kan ada ininya, ada token giftnya, ini numpang doang. namanya Numpang maksa-maksa. Saya waktu itu Iya, Pak dipaksa-paksa Rosulio, jadi dipaksa. langsung. Ada kita mau pergi. Enggak punya rasa terima kasih itu orang. Karena dia punya podcast. Jadi waktu itu podcast Sentana mau mengundang Profesor Yusuf Henuk Ya, dari USU. dari USU Universitas Sumatera Utara waktu itu. Ya, dia asalnya NTT sukunya, tetapi dia mengajar di USU waktu itu. Dan saya undang Prof Yusuf untuk mengisi jadi narasumber di Sentana. Ya. Tetapi ternyata waktu Prof Henuk datang ke Sentana, saya kira itu Gojek, dia naik Gojek karena Oke. naik motor kan. Ternyata ada seseorang yang mengantar. Boleh dong dari Maksudnya? jauh saya lihat kayaknya Gojek nih gitu. Maksudnya dia bawa ojek gitu. Iya, saya kira ini Gojek yang ngantar. Nah ternyata itu seseorang LIB. Oke. Si LIB inilah yang mengantarkan Profesor Henuk ke Iya. kantor saya, ke studio saya. Insinyur Janes tadi. Insinyur Janes, Iya. IR Janes. Oke. Nah, jadi kawan ini tiba-tiba duduk-duduk di depan teras. Ya nggak apa-apa lah. Oke, Anda tunggu saja ya. Kami syuting dulu. Saya bilang. Iya. Itu kapan itu, Miki? Itu sekitar bulan-bulan Mei. Mei. Mei tahun ini ya? Mei, ya, tahun ini dong. Udah mulai heboh ijazah Ya. palsu. Pak. Oke. Dan memang tentang ijazah, Ya. Profesor Henuk itu waktu itu melaporkan ke Bareskrim juga. Sebenarnya dia ngelaporkan tentang si sesuatu. ini, si siapa yang upload pertama kali itu loh. Dian Sandi. Dian Sandi, iya. Oh, iya. Tapi belum kena. Oh, tapi saya mau mengapresiasi Mas Dian Sandi juga nih hari ini nih. Apa itu? Karena saking ngefansnya Dian Sandi pada Bang Rismon Sianipar, Hah? karaoke pun diposting sama dia. Dian Sandi kemarin memposting kita lagi karaoke. Makasih ya Bang Dian ya. Terus dia minta Semoga Anda lain kali lebih banyak kerjaan supaya nggak memposting-posting kami yang lagi karaoke. Terus dia request lagu kan? Request lagu dia. Apa? The Winner Takes It All dari JBBA. ABBA. ya. Tapi saya males film, nyanyiin itu. pada film Mamma Mia itu. Mamma Mia, betul. Nah, lanjut. Jadi waktu dia datang itu, saya tidak kenal siapa dia. Terus dia perkenalkan diri. Ya. Oh, saya juga punya podcast. Namanya Mos titik-titik. Mos atau apa gitu ya? Ini nggak jujur lagi. Iya, 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 Gitu, iya. Mos atau apa gitu ya? Atau apalah, atau saya nggak tahu apaan lah. Pokoknya itulah nama podcastnya. Ya. Oh gitu. Terus saya bilang nggak pernah nonton saya, nggak tahu itu ya apa. Oh lalu setelah itu kita lost contact lah, nggak pernah kontak lagi. Tiba-tiba beberapa bulan setelah itu dia membuat sebuah konten video yang isinya membuka-buka website Dewan Pers Oke. dan memasukkan nama saya secara salah. Nah, Secara dengan salah dan tadi penyidiknya setuju dengan saya. ya.
gitu. Kok cara mencari nama orang harus begini amat ya? Buat apa sih? Gitu. Memangnya Anda kenal dia bagaimana sih sampai dendam begini katanya? Saya nggak kenal. Nih Pak Janes nih saksinya. Emang saya kenal sama dia? Ya enggak kan? Emang saya berapa kali ketemu sama dia? Cuma sekali doang waktu di kantor, iya. Pernah sih ngelihat lagi di Rakyat Bersuara. Cuman dia mojok kayak batu begini. Gitu, di pojok. Udah kejadian itu. Ya, udah lama, baru inilah itu. Terus tengah-tengah acara minggat. Nah, di tengah acara minggat. Karena dikerubutin oleh Iya. emak-emak. Betul. Kayaknya dia takut kepada emak-emak deh. Ya, nggak apa-apa. Coba diklarifikasi aja bang. Anda Iya, takut emak-emak atau tidak? Nah, tapi intinya penyidik tadi menerima bukti saya dengan baik, Alhamdulillah. menerima logika saya bahwa cara mencari seperti itu dan menyebarkan seperti itu sampai ditonton 180.000 ya viewernya Iya, di sana. 180.000. Padahal saya lihat tuh video-video yang lain 20.000, 30.000. Oh, berarti unsur penyebar luasannya masuk itu. Iya, Itu begitu membuat dapat disebarkan. begitu membodoh-bodohi orang menggunakan nama saya, Iya. mengatakan wartawan palsu, kena dia 180.000. Wah, mujur nih orang, Iya. cair kan gitu kan, Cair langsung. AdSense-nya cair kan gitu. Nah, tapi nggak apa-apa. Ini harus jadi pelajaran juga untuk semua orang YouTuber ya, termasuk yang depan-depan saya ini YouTuber juga nih pada Iya. nih, bahwa kita jangan mencari duit dengan cara yang tidak halal seperti itu. Iya. Menipu, membohongi, ya kan? Kalau memang ada berita, beritakan aja. Setuju. Roy Suryo dipanggil atau apa, datang aja ke Polda sini, Iya. iya kan? Beritakan itu, Iya. daripada mengada-ada dengan. Saya juga pernah lihat Pak Roy dibilang S1-nya palsu ya. Iya. Apalagi itu Pak, selain S1 palsu? Dia ngutip dari orang namanya apa namanya si pakai Fritz itu loh. Oh, Ya itu sama cara nyarinya juga sama. ya. Ya jadi dia masukkan nama saya ketika masih kecil. Oke. Ya toh, Suryo Udoro. Sorry, nama saya sekarang Nama Suryo Noto sekarang. di Projo. Dicari di ijazah S1-nya UGM. UGM. Ya Dan nggak nggak ketemu. Dulu nama saya bukan itu. Jadi gara-gara itu orang berpikir Pak Roy ini adalah lulusan S1 UGM palsu. Palsu ya kan? Luar Sama. biasa. Tapi tunggu tanggal mainnya ya. Si ya. insinyur. Insinyur Janes ya. Ya. Tuh. Nah, gimana? Pak Agus ada komentar gak? Biar Pak Agus dulu yang komentar. Ya. Biar nanti kalau Pak Janes kan komentarnya tentang hukum panjang. Sorry Pak. Oke, silakan Pak. Saya berharap untuk case tadi yang Om Miki hadapi di lantai 23, semoga penyidik itu benar-benar profesional dan netral, sehingga apa yang memang terjadi sesungguhnya itu betul-betul diputuskan nanti secara jujur, transparan. Lepaskan itu keberpihakan ya. Harusnya tidak demikian, katakan yang salah-salah yang benar itu benar gitu, secara profesional, itu harapan saya. Nah kemudian saya mau sedikit info nih kepada YouTuber Mas Roy, Om Miki dan Om Insinyur Janes ya. Bahwa saya sebagai Sekjen Forum Diaspora Indonesia dalam waktu dekat, mudah-mudahan ya insya Allah akan membuat sebuah pernyataan resmi on behalf of Forum Diaspora Indonesia tentang gonjang-ganjing perkembangan terakhir negeri kita, termasuk peta geopolitik. Ya, Jadi bukan terbatas kasus ijazah saja. bukan. Ya, karena FDI itu harus lebih luas. Oke. Karena kebijakan FDI itu salah satu platform kami adalah mengkritisi kebijakan pemerintah. Satu diantara lain termasuk tentang kasus atau bukan kasus ya, tentang kejadian di Sumatera Bencana. dengan segala macam dinamika dan romantikanya bencana itu kan kami akan kupas di situ karena ini udah menjadi konsumsi publik baik nasional maupun internasional. Ya, semua menunggu. Dan bila diperlukan, FDI dengan jaringannya yang ada di 25 negara itu juga akan melakukan action yang nyata, yang jelas,
tentang rekomendasi FDI yang memang kami untuk masalah bencana itu khususnya, dan apa eksesnya nanti kalau ini tidak segera ditangani dengan proporsional dan profesional, ya akan ada dampaknya. Misalnya ya sudah ada sementara sebagian kalangan di Aceh sana yang menyuarakan tentang kemerdekaan Aceh. Ada pengibaran bendera. Ada pengibaran bendera GAM. Ya, itu tidak kita kehendaki sesungguhnya. Tetapi mereka punya pilihan. Ya, sekarang apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat Aceh khususnya? Penanganannya sampai teman-teman kita yang ada di sana sekarang ini, teman-teman dari kalangan kita nih, Mas Roy, teman-teman seaktivis dengan kita, udah ada sampai di sana, ya, dari temannya Mbak Dio, ya. Sudah ada di sana dan mereka mengatakan bahwa bahwa sampai sekarang listrik belum ada. Ya betul. Ya, itu fakta. Nah, yang seperti ini kan nggak bisa kita tidak bersuara. Jadi Kami yang dari 93% itu hoax ya. hoax. Faktanya belum ada. Bahwa ada rencana pemerintah mau memasang genset dan sebagainya, iya. Tapi rencananya begitu. Persis kayak yang sebelumnya sudah, Tapi belum. Ya, lebih sudah baik tapi belum. better late than never sebetulnya. Tapi jangan terlalu lama juga karena ini bicara nyawa. Sudah sebulan seperti ya? itu. Iya, lebih. Lebih ya? Lebih. 23 November. Nah, itu dari sisi saya sebagai Sekjen FDI, konteksnya dengan kondisi negeri ini dan peta geopolitik terakhir ini. Oke. Barangkali itu dari sisi saya. Oke, Nanti makasih, yang Pak. lainnya silakan. Nah, silakan Ya, Pak. ya, jadi kalau saya selain mengapresiasi apa yang dilakukan, insya Allah dilakukan oleh Forum Diaspora Indonesia, kita nanti juga akan memberikan masukan ya. Tentu akan lebih berguna kalau kita keluar pemikirannya daripada datang ke sana bawa-bawa beras, ya gitu, ngosong-ngosong beras itu ya. Tapi saya ingin kembali ke tadi, ya, bahwa apa yang dilakukan Insinyur Jan tadi, ya, itu adalah konyol. Kalau teman-teman lihat, ya, www.dewanpers.or.id, tinggal masukkan nama aja tuh. Ada tuh wartawan, nomor, ketemu Ya, nih orang di ketemu samping nama saya saya. nih. Ketemu Michael B. Medianya Sinaga. Sentana. Medianya Sentana. Belum pindah. Nomornya Udah lama nggak pindah-pindah. 10676 garis miring PW. Dan bahkan jenjangnya apa itu? Wartawan. Wartawan utama. Utama. Gila. Wartawan utama dibilangin wartawan gadungan. Itu dia. Iya, iya. kalah sama. Betul. Iya. Saya bilang belum utama dia. Iya. Pak Hersu bin Arif. Hersu tuh loh. Iya. Iya, jadi memang ini orang yang mencari-cari apa? Dicari namanya terus gak ketemu. Nah. Itu menurut saya agak aneh ya. Bukan Dan- kurang kerjaan, memang punya niat jelek gitu. Dan hari ini di depan seluruh rakyat Indonesia, saya mau meminta kepada Pak Roy Suryo secara resmi Ya. untuk menjadi saksi di tanggal 4 nanti, Pak. Siap. Wah, Ya, siap. karena apa? Karena kebetulan itu kan pelaporannya kan masuk ke dalam pelanggaran di dalam undang-undang ITE kan. Undang-undang ITE. Ya, dan kebetulan saya termasuk orang yang ikut merancang undang-undang ITE itu gitu loh. Luar biasa. Jadi ya insya Allah itu nanti akan kita lakukan. Ya. Dan moga-moga apa yang dilaporkan Mas Michael B. Sinaga, Michael Benyamin Sinaga, masalah itu aja orang kan dia kan harusnya kan berpikir kan masukkan nama Michael ketemu banyak, Banyak. masukkan nama Sinaga ketemu banyak. Masukin Itu kok- Sentana aja. Iya itu kan juga akan ketemu gitu loh. Kenapa nggak nyari agak-agak Enggak agak- juga tuh. sih. Kalau nama saya diketik seperti biasa, Ini Michaelnya bukti. ada. Cukup Michael aja, langsung ketemu Michael B. Sinaga. keluar satu doang. Iya. Ini barusan Michael aja Karena- langsung ketua. Lah ya, Karena tapi cara ya, penulisan nama saya itu benar. sangat tradisional Rusia ya. Iya, coba kalau salah, ya keluarnya orang yang lain. Ini misalnya pakai CH, Michael. Ya. Ada Michael Stephen, ada Michael Gomayel, Michael apa banyak. nih. Banyak. Ya kan, itu Tapi banyak. kalau pakai K kayak Jadi saya ini, tulisnya. Ini langsung ya. Ini saya online ya, langsung ketemu Ya. lah. Gitu orang-orang itu. Spellingnya KH ya. Pakai K. K. Iya. Di Kiai Haji. KTP bukan. Oh, jangan. bukan, jangan, ya, jangan. bukan. Ya. Bahaya itu. Bahaya. Oke. Bahaya itu. Terus. Ya. Nah, jadi apa sebenarnya tadi penyidiknya juga nanya ke saya, apa sebenarnya tujuan Anda melaporkan? Tujuan saya satu, supaya medsos dan media kita itu kembali sehat.
Karena sudah terlalu banyak sampah-sampah berkeliaran, konten-konten sampah seperti memfitnah orang lah, yang katanya orang besar, yang katanya sedang ngapain ternyata lagi melukis, ya Pak ya. Yang Jokowi sama si Lu jadi banci ada juga. Oh ada konten seperti itu ya, oh iya. Ya baik yang menyerang sebelah sini atau menyerang sebelah sana juga sama-sama sampah kalau menurut saya. Kalau Kalau soal nama tadi saya juga pernah waktu kita live ya di salah satu TV. Saya nggak usah sebut TV-nya CNN ya, nggak usah. Waktu itu saya masukkan nama Elvira, keluar nih banyak Elvira. Tapi kalau kita salah karena yang bersangkutan itu double N. Kalau salah masuk nggak keluar. Tapi kalau kita masukin nama Mbak Elvira, Elvira langsung saja. keluar Elvira Khairun Nisa. Keluar wartawan utama juga. Wih, Ya hebat, kan? luar Kalau biasa. Elvira Maria Elvira Happy ini reporter TV One kalau nggak. Nah masih wartawan muda. wartawan muda. Iya jadi wajar, clear ya. wajar. Lanjut. Baik. Oke, jadi begitu. Anyway itu utama paling tinggi ya. Utama itu paling tinggi. Wih. Dulu ada kereta namanya Senja Utama. Iya. Tinggi. Atau bis namanya Hiba Utama. Viva Utama ya. Udah gak ada sekarang udah Senja Utama udah gak ada sekarang. Ya, jadi bedanya wartawan muda, Madya dan Kelihatan Utama umurnya. itu di tingkat ujiannya saja. Jadi kalau di tingkat ujian utama itu kita harus bisa menentukan arah pemberitaan Betul. dari sebuah media secara luas gitu loh. Tapi kalau wartawan muda, contohnya ada berita nih, kebakaran di Sarinah semalam ya. Ya. Nah, kebakaran di Sarinah. Nah, bagaimana tuh cara kita untuk meliput itu dengan baik? Nah, ujiannya seperti itu. Ya. Jadi mendapatkan sertifikasi wartawan ini pun bukan sembarang Itu ada tinggal ke pasar Pramuka bayar 500.000 keluar, nggak bisa. ujian kompetensi. Berjenjang ya. Iya, ada ujiannya Pak. Banyak dan Ujiannya hampir 1 hari penuh lagi. Ujiannya berjenjang atau bisa langsung ke utama? Kalau di awal, Ah. waktu Dewan Pers baru mengumumkan sertifikasi seperti ini, kan ada pemimpin-pemimpin redaksi yang sudah menjadi wartawan lama sekali, ya langsung bisa. tapi sertifikasinya baru ada sekarang. Betul. Iya. Baru ada di tahun 2015-16an lah kira-kira segitu. Nah maka mereka boleh dengan atas persetujuan medianya tentunya langsung mengambil utama. Tapi itu tidak mudah loh Pak Agus. Yang Oh, saya nggak tahu mudah. harus ada yang namanya UKW, ujian kompetensi Ujian. wartawan. Dan saya juga sering tuh Mike di telepon. Tahu-tahu di telepon wartawan, terus dia, Pak maaf saya sedang ujian kompetensi. Gitu. Ini untuk menunjukkan kalau saya bisa langsung hubungi narasumber. Iya. Terima kasih ya Pak. Gitu. Makasih. Nah Jadi supaya jelas nih ya. Heeh. Ini saya mau mencatut nama seorang polisi loh. Heeh. Bahkan jenderal kayaknya dia terakhir. Oke. Yang saya telepon saat UKW uji kompetensi wartawan adalah Martinus Sitompul. Oke. Humas Polri dulu Pak. Iya, iya, Ingat iya, nggak? iya. Nah, Humas iya. Polri. Nah, Iya. Pak Jades tahu. Iya. Jadi memang hubungannya Sentana dengan Polri itu sudah lama Bagus, sekali. Oh. Sudah sangat erat sekali, sudah sangat dekat sekali. Maka kalau memang ada pelaporan dari kita yang memang masuk ke dalam tindak pidana dan seterusnya, saya yakin Polri itu akan profesional ya Pak Janes ya. Ya. Ya harus ya. Saya juga pengen bicara sedikit ya. Oke, silakan. Masalah si Irjan enggak, saya langsung aja ngomong. Saya langsung ngomong kenapa? Dia nggak ngerti apa itu wartawan. Wartawan itu bukan suatu pekerjaan, bukan suatu pegawai. Itu adalah profesi. Entah mau ada kayak kartu pers dari PWI saya apa sama wartawan palsu. Kalau memang ada tulisannya ada kartu persnya dari penerbit, itu udah wartawan asli, Irjan. Biar kamu tahu. Yang kamu anggap kami wartawan gadungan, sakit hati. Gadungan itu aku ngerti. Gadungan itu identik untuk penipuan. Kalau dibilang wartawan palsu masih mending, tapi kalau wartawan gadungan itu identik untuk melakukan sesuatu kejahatan. Itu pasalnya karena penghinaan, bukan pencemaran nama baik. Itu pasal penghinaan. Misalnya ada agen properti, tapi agen properti gadungan, berarti dia menjual sesuatu yang bohong untuk menipu orang. Iya, kira-kira gitu itu ya. namanya gadungan, gak ada punya kantor. Tapi banyak juga sih properti sekarang, jual rumah, dia belilah rumah tipe sekian, bebas banjir, pas hujan banjir, mau protes, lu gak bisa protes kan di situ bebas banjir, kecuali tidak banjir gitu. Oh, jadi banjirnya bebas datang. Itu pada protes sama developer kemarin. Pada protes kemarin Ini bahaya developer. Loh, juga ini. Itu salah satu- persis Pak Janes ada ruangan tulisannya ruangan ini bebas rokok. Iya. Kalau pada Bebas merokok, ya iya. bebas kan gitu. Tapi ruangan tidak merokok mungkin. Oh iya. Kemarin ada ribut di situ developer dituntut
Karena Bebas banjir banjir. rumahnya. Loh kok Bapak bikin? Kan apa bisa baca? Iya, itu rumah bebas banjir. Ya bebas. Kecuali saya bilang tidak banjir itu salah. Kayak gitu. Jadi gitulah Pak Irjan biar kau Jangan sampai tahu. bebas maling juga ya. Profesi Iya, itu, bebas pemaling. wartawan itu suatu profesi sama dengan pelukis, pengarang, penyanyi itu profesi. Biar tahu kok Irjan. Nggak, terus terang aja kalau kamu terlalu berani banget mengatakan sesuatu untuk mencapai subscriber yang banyak, padahal aduh itu namanya jadi racun buat kamu, itu racun itu. Dan akan berbalik ya. Iya, pasal penghinaan itu bisa masuk. Ya, nanti kalau soal pasal-pasal yang lain, saya sih orangnya simpel-simpel aja ya Pak. Ya. Apa yang saya lihat, oh ada nih pasal ini masuk, diterima oleh Polda Metro Jaya. Itu yang diketahui. Kalau nanti di dalam Pertimbangkan. di dalam proses penyidikan dilihat lagi nih sama polisinya. Oh ternyata pasal ini juga masuk. Nah. Oh silakan. Iya, Saya akan bilang ke polisinya silakan aja iya. Pak, tambahin sebanyak-banyaknya juga nggak apa-apa. betul. Tapi Kan jangan namanya- dibilang saya gitu Iya, loh. enggak. Kan katanya Mas Mike hanya melaporkan peristiwa. Enggak ya? Itu orang itu lain. lain, Ya? itu lain. Itu lain ya. Yang saya laporkan memang si Irjan ini mengatakan jadi ngomong lama jangan juga. langsung. Dia mengatakan bahwa telur bebek. Nah. Telur bebek maksudnya apa nih? Berarti saya tidak ada di dalam situ. Telur Oh nol. no. Oke. Oh, Tapi jadi- kabarnya sebenarnya pada acara itu yang dilaporkan bukannya satu orang ya Mas Mike? Oh, Andi Aswan. Oh ya, kalau itu pelaporannya berbeda. Lapor berbeda ya. Itu kan waktu saya dan itu juga saya sudah diperiksa Heeh. sebagai pelapor. Heeh. Jadi mungkin Mas Andi ya bolehlah sekarang Anda hangout sama Sylvester kan kemarin fotonya beredar tuh. Dan Tolong celakanya waktu- tolong diklarifikasi ya sama Mas Andi ya. Waktu si Aswan itu celakanya kayaknya ada orang lain juga yang ada di TV itu ya. Iya. Ya, Nih. namanya Roy Suryo orangnya. Jadi mau nggak mau jadi saksi juga. Nah, ini nih Nah itu. fotonya nih. Gimana Pak Janes kira-kira foto ini? Apakah foto ini benar? Nah, katanya sih ini ada website tertentu yang mengatakan bahwa ini foto baru. Nanti kita lihat metadatanya dulu. Ya, nanti kita lihat metadatanya Pak ya, kita teliti nanti. Ya. Apakah Sylvester yang ada di foto ini bersama Andi Aswan diambilnya baru-baru ini foto ini ya? Terus kita cek keberadaan Rubicon merah di sekitar itu. Ada nggak? Rubicon merah di dekat ini ya. Iya, dah. Nah, itu luar biasa. Iya sama Om Irjan ya, Om Isur Janes ya. Isur Janes. Sekarang barangkali kesempatan kepada Mas Roy Suryo untuk menyampaikan Oke. dari sisi Mas Roy apa yang mau disampaikan dalam kesempatan ini jelang akhir tahun. Oke. Apapun itu Mas Roy. Iya. Apa rencana Pak Roy di awal tahun 2026 ini ada rencana-rencana untuk menjadi saksi di Itu perkara tadi, saya. ya. Lalu yang lain-lain apa lagi? Iya, Silakan. sama seperti yang menyambung tadi yang disampaikan Pak Agus ya, dengan niat baik dari Forum Diaspora Indonesia, saya juga menulis sebuah kajian ilmiah. Ini kajian telematika tentang gimana caranya memanfaatkan teknologi untuk antisipasi dan sekaligus untuk tanggap darurat supaya cepat. Kita tidak berharap, tapi kata Badan Meteorologi dan Geofisika, cuaca buruk itu masih akan terus berlangsung sampai dengan bulan Februari bahkan lebih. Jadi moga-moga nanti kalau ada hal serupa, yang sekali lagi kita tidak berharap ya di daerah lain karena kan ini kan berkembang ya, mulai dari Aceh, Sumatera bagian utara, Sumatera Barat, kemudian masuk Jawa ya, Jawa Barat, ada sebagian di Jawa Timur. Nah nanti kalau daerah lain yang misalnya terkena bencana serupa, itu akan bisa memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya. Jadi Ya, itu yang di yang Tegal akan kemarin kita sempat ajak. ada banjir juga ya. Iya, makanya Tegal sudah ada. jadi supaya kita bisa dengan teknologi betul. Merapi juga barusan kemarin ya, gitu. Jadi Merapi di daerah istimewa Yogyakarta juga terjadi erupsi dan itu biasanya memicu atau memacu gunung-gunung vulkanik yang lain. Oh iya, Saya tidak mau terlalu banyak berjanji dulu. Iya. Lebih baik kita dengan bukti tanpa harus dengan janji. Ya, dan kita doakan semua saudara-saudara kita di daerah sekitar tempat-tempat tadi Ya. tetap aman, tetap bisa beraktivitas seperti normal, Betul. dan khususnya Sumatera bisa pulih ya, Amin. bisa pulih. Ya. Dan satu lagi yang mau saya rekomendasikan Pak, karena terkait yang tadi, Ya. saya rekomendasikan kita semua menonton channelnya Bang Ridho Rahmadi. Oh iya.
Ada Dr. Ridho Rahmadi. ada kajian teknologi Dia juga di situ. dia memakai teknologi AI. Ya. Jadi AI yang dipromosikan Gibran itu ya, dia sudah pakai. Kalau Gibran kan masih mempromosikan saja, masih marketing. Ya. Kalau dia sudah peneliti, sudah Oke. praktisi gitu. Ya, loh. ya, ya. Jadi dia pakai teknologi AI itu untuk memetakan di mana sekolah, di mana rumah sakit, puskesmas, di mana pasar, pemukiman penduduk, Ya. dan di mana daerah-daerah yang terdampak oleh bencana. Oke. Jadi berapa persen rumah sakit, sekolah dan seterusnya yang rusak karena bencana ini. Ya. Itu bisa dipetakan dengan AI. Ya. Dan saya juga sudah meminta secara khusus supaya daerah-daerah kampung kita itu ya, Tapanuli Tengah Oh, yang sampai ke kemarin parah Sibolga. itu. Iya. Nah, itu juga tolong dipetakan juga supaya kita bisa bantu pemerintah daerah sana untuk melihat keadaan sebenarnya. Ya. Kira-kira ya. Betul, kalau saya sih ya, kalau masalah bencana ini, saya termasuk melihat pemerintah ini saya menjijikkan saya lihat. Satu, tidak bilang bencana nasional supaya tidak terhindar dari bantuan internasional. Kenapa? Kami masih sanggup. Dia malu karena kalau bencana nasional semua penyebab banjir itu harus betul-betul ditutup, Ya. tutup, tidak ada ampunan. Ya. Satu, pemerintah juga mengatakan bahwa ini adalah karena cuaca ekstrim. Setan ekstrim. Yang membuat cuaca itu Tuhan Allah. Jangan kalian bilang Tuhan itu yang bikin itu. Harusnya kalau udah siapkan nama itu kita harus menyiapkan. Ya. Semuanya pohon-pohon apa jangan ditebang, jangan digali semua. Jadi kalian jadi manfaatkan, janganlah dikambing hitamkan Tuhan itulah. Kalian bilang karena ekstrim, harus persiapkan. Tuhan itu Allah itu merencanakan semuanya, menata semua. Ya. Kalau nggak hujan dari mana air kita? Hah? Itu jadi kadang-kadang saya lihat pemerintah ini tolonglah, jeli lah, jangan asal ngomong aja gampang ngomong. Apalagi si Balil itu enak banget ngomongnya. Jangan salahkan Memang hujannya. dasar. Jangan salahkan hujannya karena membuat hujan itu saya bilang Tuhan yang membuat hujan itu. Jangan bilang ekstrim seakan-akan kalian protes sama Tuhan kalian. Yang ekstrim itu Janganlah. penebangan pohonnya. Itu yang benar sama penggalian tambang-tambang itu semua. Dan satu juga kalau masalah ijazah Jokowi, ya cepatlah Pak Jokowi bertobatlah. Kasih tahu tahun 2026 ini sudah saatnya Anda menyerah. Karena gelar perkara khusus kemarin jelas sekali situ makin terbukti kepalsuannya. Kenapa? Nggak bisa dipegang. Ayo, siapapun namanya itu. Kalau saya waktu itu saya nggak ikut gelar perkara, saya akan paksa. Jangan kalian anggap polisi-polisi ini orang bego. Orang pintar semua polisi. Pak Jokowi yang merusak ini tatanan kepolisian ini gila. Gelar perkara khusus yang diperkarakan kok kertas kok nggak bisa dipegang. GPK ya? Gila, batalkan itu misalnya ulang lagi. Kalau saya permohonan saya ulang lagi tuh gelar perkara biar masyarakat tahu, dunia tahu kau. Pada tahu teman-teman saya kok gelar perkara kok nggak bisa dipegang. Yang nggak tahu gelar perkara apaan itu. Gelar perkara kelapa itu gue bilang. Kelapa nggak bisa dilihat dalamnya. Hah? Itu. Lihat kulitnya Di doang. kulitnya doang itu udah kelapanya. Dalamnya nggak tahu ada airnya apa Iya, kagak. nggak boleh dilihat dalamnya. Jangan dilihat. Itu. Oke, jangan-jangan kelapanya kopong ya, dalamnya nggak ada Nah, itu. airnya. Kopior kelapanya. Kopior. Ya, ini Pak. Ada satu lagi tambahan dari saya tentang bencana banjir khususnya ya. Ya. Saat ini hujan masih terus turun ini, Mas Roy, Umiki dan Insinyur Janes. Ya. Ketika hujan turun dengan deras di atas gunung, di bukit-bukit yang sudah ditebang pohonnya, maka air itu akan meluncur dengan deras ke bawah, Ya. karena tidak ada penahan. Betul. Jadi saat ini Zaman kita terjadi, kecil perlunya reboisasi. nah itu dia reboisasi penanaman kembali kan. Jadi yang saya terjadi adalah teman-teman kita, saudara kita di Aceh khususnya itu karena hujan terus-menerus turun, air itu meluncur deras ke perkampungan lagi. Nah, itu. Sekarang mereka kena banjir lagi. Jadi itu akan terus berlangsung, Miki, sepanjang masih gundul hutannya, belum ditanami, tentunya tidak bisa dalam waktu dekat ya. Maka penderitaan itu akan terus berkelanjutan. Ya karena memang airnya tidak bisa tertahan. Ya bagaimana menahan air itu dari atas gunung atau bukit yang sudah gundul itu? Terlepas dari masalah pembalakan hutan dan sebagainya, faktanya adalah air hujan meluncur dengan deras, air bah menuju ke perkampungan, sehingga ini masalah yang tidak mudah. Mereka masih menderita dengan belum adanya pertolongan bantuan. Sekarang ditambah lagi dengan hujan yang baru turun.
Ini menjadi concern kami di FDI khususnya tentang hal ini. Ya. Yang kedua, saya mau tambahkan lagi, kami di timnya Bang Rismon dan juga Mas Roy itu saat ini sedang menyiapkan sebuah hadiah untuk tahun baru, sebuah buku. Ya, wait and see aja. Buku ini sedang diproses. Jadi yang membantu kami ini Pak Arif dan Mbak Hani ini udah ke Bandung kemarin ya. Bukunya sedang dalam proses cetak. Mudah-mudahan tahun depan itu bisa terbit ya bukunya Bang Rismon, dan Mas Roy juga akan membuat buku yang sama tapi judulnya tentu saja beda. Ya, terutama ya mungkin tentang yang di Sydney ya. Ya, ini di spill sedikit ya. Mudah-mudahan akan jadi kado buat teman-teman pemirsa ya. Tunggu saja, dan Bang Rismon sudah men-spill sebetulnya buku ini. Judulnya GEG, singkatannya begitu ya. GEG, GEG ya. Tunggu saja. Malam tahun baru insya Allah akan kita lakukan grand launching. Malam Luar tahun baru biasa. bertepatan dengan bersama malam tahun baru. Jadi ya. memang RRT ini kerjaannya memberi hadiah buku kepada masyarakat terus ya. Itu mengedukasi sekaligus Mengedukasi. mencerdaskan. Karena ilmiah, kok ya. bisa-bisanya dibilang tidak ilmiah, diklaim tidak ilmiah. Ya. Karena yang saya agak miris ada loh seseorang pejabat tinggi kita yang kerjanya tiap hari baca komik dan main PS katanya. Itu ada. Bagi-bagi skincare katanya. Ya. Bagi-bagi susu. Banyak banget yang dibagi-bagi ya. Padahal di buku itu, baik buku yang pertama maupun buku yang akan di launching sebentar lagi, semua isinya ilmiah. Ini saksinya ini yang nulis di sebelah kanan saya nih. Ya. Luar Dan biasa. produk-produk kami itu insya Allah itu bukan omon-omon ya. Jadi kalau ada pihak-pihak atau institusi mengatakan oh itu tidak ilmiah, itu bahkan barusan ya saya mendapatkan satu penghargaan atau satu sertifikat ya, dan orangnya juga bukan orang sembarangan ya. Kalau saya spill nanti nama-nama orangnya, teman-teman akan bisa lihat nama-namanya ya. Nah gini, sebentar. Yaitu saya kira teman-teman itu sudah jelas ya, ada beberapa profesor Ya. dan juga ada juga nama doktornya yang kemudian, nah ini sertifikatnya. Iya bisa di zoom ya. Nama-nama yang tanda tangan, saya kira semua tahu ya siapa itu, Profesor Didi Rabini. Udah saya zoom. Oh iya, ya Didi Rabini. Ada Profesor Wiwi ya, Mbak Siti Zuhro. Ada Profesor Nurfil Hanani dan M Nasih. Yang menarik bukan profesor-profesor, tapi judul makalahnya apa? Makalahnya adalah, topik saya adalah Gibran akun Fufu Fafa. Perspektif IT, politik dan hukum. Luar Jadi kalau kita biasa. bicara soal Fufu Fafa, soal Gibran tadi, bukan hanya omon-omon, ya, ini ilmiah ada, dan itu nanti insya Allah tadi yang diceritakan Pak Agus itu ini akan dibukukan. Luar biasa. Oh belum tahun baru, masih Belum tahun panjang. baru. Ya, Nggak apa-apa. Gak apa-apa, second gitu. Ya, heeh. Ya, jadi supaya satu-satu dirilis terus. Aku sayang ibu kan satu-satu. berkesinambungan. Ya, satu-satu, dua-dua, tiga-tiga. Nah, jadi kita tunggu peluncuran buku-buku tersebut di tahun 2026. Dan ada satu lagi nih, hadiah tahun 2026 dari Dr. Zul. Oke. Ayo lo, ini saya spill ya. Sebenarnya orangnya juga belum nge-spill. Tapi akan ada sebuah persidangan di Mahkamah Konstitusi Woi, yang akan diliput oleh Sentara TV juga, ya. Tentang, waduh, tentang apa ya? Rahasia dulu atau gimana? Enggak lah. satu lagi Pokoknya ada hubungannya dengan IKN. Nah, sebelum itu supaya orang kalau mau bikin konten ya di YouTube tidak kena pasal ya. Oh. Nih sertifikat langsung dari Kominfo nih. Waktu itu Kominfo, Wih. belum Komdiji. Dan masih valid sampai Ya, Mas valid diberikan kepada saya tuh, namanya ada tuh. Judulnya apa? Tip dan trik cara membuat konten yang menarik. Ya, jadi nggak sembarangan kalau mau bikin konten. Berarti si Irjan harus ikut itu ya? Oh harus ikut ini, dan nanti tutornya saya. Gitu ya, maksudnya insinyur Janas ya. Iya. Instrukturnya ini. Iya. Ya, jadi siapa yang Anda pengen jadi YouTuber waras ya. Tidak YouTuber yang dilaporkan ke polisi. Nah itu. Nah, ikutlah seminar-seminar seperti ini.
hindarilah membuat konten-konten yang bohong, yang tidak Anda riset duluan, yang tidak Anda alami sendiri, tidak Anda lihat sendiri, ya, atau tidak pakai narasumber, cuman ngutak-ngatik website orang doang. Nah, itu. Ngutak-ngatiknya juga dengan cara yang kurang berpendidikan, ya. Nah, karena yang begitu-begitu itulah yang akan menjebloskan Anda ke dalam perkara pidana. Jangan sembarangan juga ngatain orang, oh dia wartawannya palsu ya. Ya. Saya juga pernah nih dapat piagam penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia. Banyak banget penghargaannya, Pak. Iya, kalau penghargaan untuk saya masih belum ada, nantilah. Bukan Oh, ada kali-kali. saya satu dari Ada. YouTube. Iya. Silver play button. Ada playback ya, 100.000. 100.000. Jadi kalau bicara autobiografinya Dr. KRMT Roy Suryonoto di Projo, Panjang itu. bisa 2 jam podcast ini. Iya. Untuk autobiografinya aja. Betul. Karena di sini dokumennya banyak banget. Banyak ya toh. Bukan banyak banget. Dan Nah. lagi Dan mungkin nanti Pak Roy juga dalam waktu dekat mau memberikan hadiah juga kepada saya sebuah buku yang berkaitan dengan tahun 1983. Wah, itu betul. Iya. Ya kan? Ada itu. Ada nanti. Wah, itu. Tunggu dah. Makanya subscribe Sentana TV dan Heeh. ini terus Pantengin Update. lihat terus langkah update Sentana TV. To the point. Siapa to the RH point? Channel, Wih, keren to the point. RH Channel juga dong. RH Channel, Iya. Hani TikTok. Demokrasi. Nah, ini banyak nih. Bikin yang keren dong namanya. Apa kayak Millennium Channel gitu. Ini tiba-tiba ada yang nyempil. Apa tuh? Certificate Roy Suryo first winner. Ush. Winner apa? Rally. Oh, rally. Rally. Kan ada lagi. Rally Itu mah otomotif. Oh, banyak banget. Beda. Nanti makanya perlu nanti ada lagi podcast sebelah. Saya juga winner lomba makan kerupuk. Ah, itu makanya. Oh iya kan. Karung. Karung. Kalau orang Medan bilangnya bukan kerupuk, Pak. Apa itu? Karupuk. 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 Belum memakan karupuk katanya. Iya. Oke. Ya udah lah ya. Ada lagi? Thank you semua. Thank you. Pantengin terus Sentana TV karena sebentar lagi saya akan mewawancarai seorang Jenderal Purnawirawan bintang 3. Stop. Stop. Ya kan? Nama depannya O. Siapakah itu? Nama belakangnya juga O. Juga O. Nama tengahnya GRO. Ada. Sebut aja semua. Jangan kita bilang Ugroseno ya. Enggak usah. Nggak usah. Satu yang perlu. Apa tuh? Saya tambahkan. Sebelum ditutup. Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno, bagaimanapun dia adalah Ketua Dewan Penasihat FDI. Oh, luar biasa. Jadi FDI akan ikut juga di situ. Siap, keren. Kerennya tuh FDI di situ. Keren. Oke, thank you semua. Doakan laporan-laporan yang kami masukkan ke Polda Metro Jaya ini makin cepat dan orang-orang yang tadi kita sampaikan itu kalau terbukti tindak pidananya secepatnya jadi tersangka, secepatnya jadi terdakwa dan mendapatkan ganjaran yang setimpal atas perbuatannya, ya kan? Dan semoga tujuan kita tercapai, yaitu Ya. membersihkan medsos dari konten-konten yang tidak mendidik. Ya. Oke? Jadi para YouTuber belajarlah dari konten-konten yang mendidik dan Dari buat pembuat konten tadi yang dapat sertifikat. dan dari Komdiji nih sertifikatnya nih. Ya. Dan caranya harus ilmiah ya. Ya. Dan selamat merayakan tahun baru. Siap. 2 hari lagi ya. Mungkin nanti Sentana baru akan konten lagi setelah tahun baru. Betul. Kita liburan dulu lah ya Pak ya. Iyalah. Masa ke Polda mulu. Setelah launching buku tahun baru. Ya, ya. Lanjut. Launching buku malam tahun baru ya. Ya. Nah, nanti baru habis itu Sentana podcast lagi. Oke. Wah, anak buah saya yes. Ya. Waduh. Libur. Enggak libur. Podcastnya libur. Nggak ikut libur. Kerja. Podcastnya libur, dianya ngedit. Iya. Oke, thank you semua. Ya. Sampai jumpa. Baik, terima kasih semuanya YouTuber, terima kasih pemirsa, terima kasih. Jadi nggak hanya dari UGM, nggak ini buat kita aja. Dari UI juga nih. Ilu nih, ikatan alumni. Tuh.